Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kemarin kita telah sampai kepada pembahasan tentang kisah Musa dan Khidir. Kita akan bacakan daripada Sahih Bukhari yang punya mukhtasar. Di mukhtasar diringkas, nanti akan ketemu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu tabaraka ta'ala anhuma tentang kisah Khidir. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka ta'ala anhuma berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas bertanya kepada Ubay, pernahkah dia mendengarkan kisah tentang Khidir? Maka Ubay mengatakan, na'am ya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bainama Musa fi mala'in min Bani Israel. Tatkala Musa di tengah-tengah pembesar-pembesar Bani Israel, ja'ahu rajulun faqal, maka datanglah seseorang bertanya kepada Musa, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Apakah engkau tahu ada orang yang lebih berilmu daripada dirimu? Tahukah engkau ada orang yang lebih alim daripada dirimu? Qala la. Musa berkata, tidak ada orang lebih alim daripada saya sepengetahuan Musa. Dan Musa tidak bertanya kepada Allah. Dia mengatakan tidak ada yang lebih tahu, lebih berilmu daripada saya. Fa'auhallahu ila Musa, maka Allah wahyukan kepada Musa, bal abduna Khadir. Ada yang memiliki ilmu yang tidak kau miliki, lebih tahu darimu tentang beberapa ilmu, namanya Khadir. Fasa'ala Musa sabila ilaihi, maka Musa berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberitahukan bagaimana agar dia dapat menemui hamba ini. Dan inilah menunjukkan keutamaan Musa. Di mana dia mengetahui ada orang lebih berilmu daripadanya, dia akan datang untuk mendapatkan ilmu tersebut. Padahal jelas tidak ada bandingan antara Khadir dan Musa. Musa lebih alim daripada Khadir dan dia masuk ke dalam ulul azmi. Tapi walaupun demikian, walaupun dia lebih utama, tidaklah mengapa andai kata dia menuntut ilmu kepada orang-orang yang di bawahnya dari sisi keutamaan. Ya, inilah ilmu, tidak melihat guru ataupun murid. Karena itulah kita melihat bagaimana Imam Ahmad belajar daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun mengambil daripada Imam Ahmad. Ya, bentuk ketawadukan seorang alim adalah ketika dia menimba ilmu dari siapa saja yang memiliki ilmu yang tidak dia miliki. Karena itulah kita dapat di dalam banyak riwayat-riwayat hadis ada namanya riwayatul akabir anil asaghir. Riwayat orang-orang yang senior mengambil daripada orang-orang junior. Ya. Inilah tanda ketawaduan seseorang. Faja'ala lahu al-hut ayatan. Maka Allah jadikan bagi Musa tandanya adalah ikan yang dia bawa akan lepas. Wa qila lahu, dikatakan kepada Musa, idza faqadta al-huta farji fa innaka satalqah. Andai kata nanti bekal ikanmu itu hilang, kembalilah ke tempat di mana engkau kehilangan ikan tersebut, di sanalah engkau akan menemui Khidir. Fa kana yatba'u al-huta fil bahri. Ya, adalah Musa membawa ikan ini di lautan sebagai bekal, dan ini menunjukkan penimba ilmu memiliki bekal, harus bawa bekal. Musa ketika berjalan dengan Yusha bin Nun, dia siapkan bekal. Dia siapkan uncang, dia siapkan dalamnya ikan-ikan, ya, ikan-ikan yang dikeringkan agar dapat bertahan lama sebagai bekal. Ya, dan menunjukkan tawakalnya seseorang tidak membuat dia harus meninggalkan sebab. Tawakalnya Musa, dia pergi membawa bekal. Kemudian faqala li Musa fatahu, berkata pemuda yang bersama Musa, yakni Yusha bin Nun,
yang kelak dialah yang menjadi nabi. Dialah yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Dan setelah 40 tahun mereka terdampar di gurun Saharati ketika Musa dan generasi-generasi tua telah meninggal. Ya, generasi muda inilah yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis bawah pimpinan Yusha bin Nun. Dan Yusha bin Nun inilah yang kelak disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari juga yang tertahan untuknya matahari sampai mereka menaklukkan musuh-musuh mereka. Ya, dengan itulah mereka menguasai Baitul Maqdis. Dan ini menunjukkan keutamaan seorang pemuda berteman dengan orang saleh, berteman dengan ulama. Darinya dia banyak mengambil ilmu. Ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, mereka berjalan. Yusha bin Nun keletihan dan dia ingin kembali karena enggak jelas di mana guru yang dituju, enggak jelas. Yang penting dia di antara pertemuan dua lautan. Ya. Di antara dua pertemuan lautan, banyak pertemuan dua lautan. Muara itu banyak, di mana-mana muara. Ya, yang jelas di mana ikan tersebut lepas, di situlah akan ketemu. Ya, Yusha udah ngajak Musa pulang. Kata Musa, tidak, saya tidak pulang. Dan abrah hatta ablugha majma'al bahraini. Saya enggak akan pulang sampai saya berjumpa pertemuan dua lautan. Aw amdi huqubah. Atau saya jalan bertahun-tahun sampai jumpa. Inilah azam Musa dalam menimba ilmu. Ya, rela tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya, tinggalkan kaumnya untuk mengambil ilmu yang tidak dimiliki dirinya. Dan dia berjalan, ya, dengan Khidir, ya, dengan Yusha bin Nun. Ya. Maka berkata ketika itu pemuda ini kepada Musa, ya, mereka letih, ada batu besar. Akhirnya mereka pun yakni di sana istirahat sejenak, di bawah naungan batu ini mereka istirahat dan mereka tertidur. Ketika yakni mereka tertidur, Khidir sempat melihat bagaimana ikannya itu, ya, yang dalam uncang terkena air laut. Seketika ikannya hidup dan seketika ikan loncat ke laut, ya, dan dia berenang di air. Karena ngantuk yang berkepanjangan, karena mereka berjalan satu hari lagi, siang malam siang lagi, subhanallah, ngantuk, akhirnya dia pun tidur. Ya, kemudian ketika dia terbangun, Musa ngajak dia jalan lagi. Mereka pun berjalan. Ketika itu datanglah rasa lapar. Maka Musa berkata kepada budaknya dalam Al-Quran, Atina ghada'ana, laqad laqina min safarina hadha nasabah. Beri, bawa kemari, mana makan kita telah keletihan jalan panjang. Dan ini menunjukkan para penimba ilmu harus, ya, juga ada waktu refreshing, waktu istirahat, waktu makan, ya, jangan terus menimba ilmu, harus ada waktu-waktu mereka, ya, melepaskan kejenuhan belajar, santai sedikit, duduk, nyantai, makan. Karena ilmu ini keras. Ya, andai kata kita terus-menerus menimba ilmu, sulit. Karena itulah para ulama menyuruh untuk menyelingi dengan hal-hal yang tidak haram. Perkara-perkara mubah yang tidak haram, sedikit untuk melepas kepenatan. Maka berkata pemuda tersebut ketika diminta, mana makan kita? Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhra? Ingatkah engkau tatkala kita beristirahat, ya, di bawah batu besar itu? Fa inni nasitul hut. Saya lupa mengkisahkan dirimu tentang ikan tersebut. Wa ma ansanihi illa syaitan an adhkurah. Tidaklah saya lupa kecuali karena syaitan yang membuat saya lupa untuk mengingatnya. Ini menunjukkan syaitan itu, ya, di antara sebab seseorang lupa adalah syaitan. Pengaruh syaitan yang membuat dia lupa, ya. Faqala Musa, tatkala diberitahukan kepada Musa, dia lupa memberitahukan ikannya telah pergi ke laut, ya, berenang. Apa kata Musa? Dzalika ma kunna nabqi. Itu yang kita cari. Tandanya ikan hilang, itu yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa.
Fartadda, kembalilah mereka menusuri tepi pantai untuk mencari tempat di mana mereka istirahat tadi. Kembali mereka berjalan, jalan yang panjang, 1 hari 1 malam, 1 hari lagi. Ya, fawajada Khadiran, di sanalah kedua-duanya menjumpai Khadir yang sedang tidur berselimut. Ya, fakana min sya'nihima alladhi qassallahu fi kitabih. Demikianlah ya keadaan keduanya sebagaimana Allah muat dalam kitabnya dalam surah Al-Kahfi. Ya, Musa memberikan salam kepadanya. Ya. Dan Musa mengatakan, saya Musa. Dia katakan Musa dari Bani Israel. Ya, dia mengatakan, ya, saya Musa dari Bani Israel. Kemudian Musa meminta kepada Khidir agar sudi mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang tidak dimiliki Musa. Ya, kata Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, engkau tidak akan mampu bersabar dengan saya. Ya, kata Musa, saya berusaha untuk sabar. Kata Khidir, kalau engkau memang ingin ikut saya, jangan tanya-tanya hatta uhditha laka minhu dzikra. Sampai biarkan saya, sampai saya yang akan beritahukan kepadamu, jangan tanya-tanya. Ya, nanti datang masanya akan saya beritahukan kepadamu. Ya. Ini menunjukkan ilmu tersebut kadang-kadang tidak semuanya diberitahukan sang guru hakikatnya, kecuali ketika telah tiba momennya, tepat waktunya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh saja seorang guru mensyaratkan kepada muridnya beberapa perkara. Ya, dalam menimba ilmu, engkau harus seperti ini, seperti ini. Jika tidak seperti ini, engkau tidak boleh ikut saya. Ya, selama memang syarat-syarat tersebut tidak menyelisihi Quran dan Sunnah, boleh. Guru mensyaratkan engkau harus seperti ini, datang jam sekian, pulang jam sekian, engkau harus rajin murajaah, engkau harus, dan seterusnya. Ya, dan Musa pun menyanggupinya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim keberangkatan 3 orang ini, ya, tapi disebutkan yang berangkat adalah Khidir dan Musa. Tidak disebutkan Yusha bin Nun. Sebagian mengatakan Yusha ikut dengan mereka bertiga, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, berangkatlah mereka berdua. Kemudian ada di sana kapal, ya, atau sampan kita bilang, milik nelayan-nelayan, dan mereka mengenal Khidir. Naiklah ketika itu Khidir dan Musa, ya, mengikuti mereka kemana mereka pergi. Akhirnya mereka dibawa ke tepian yang lain, ke tepian daratan yang lain. Di laut, ketika itu Musa dan Khidir melihat burung itu mematuki air. Kemudian ya, meminum air laut, bersisalah nempel-nempel di paruhnya beberapa tetesan air. Maka berkata Khidir, ya Musa, ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala bagaikan tetesan air yang menempel pada paruh burung tersebut. Itulah ilmu kita. Dan lautan itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berjalan sampai di daratan. Orang-orang yang menumpangkan ini pergi, dia kupak, ya, dia kupak, dia bolongi, dia lubangi papan daripada kapal ini atau sampan ini, dia lubang, ya, pakai kampak, dia lubangi papan tersebut, dia kupak atau dia sobek. Kata Allah, fakharaqaha, dia bolongi sampan ini. Ketika itu Musa kaget, melihat Khidir melubangi sampan. Maka Musa alaihi salatu wassalam bertanya, atukhriqaha litughriqa ahlaha? Bagaimana kau lubangi ini? Berarti kau ingin supaya nanti mereka pergi tenggelam, ya, membawa sampan ini. Sampannya boleh jadi besar, ya, sehingga ketika dilubangi mungkin enggak tahu mereka, ya. Maka Musa bertanya dengan heran, kenapa kau lubangi sampan ini? Padahal kita telah ditumpangi, mana tanda balik, di mana tanda yakni kebaikan, balas jasa yang kau berikan? Inikah yang kau berikan? Musa tentunya tidak tahu ilmu, ya, yang diketahui oleh Khidir. Dia komplain. Dan ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu haruslah mengingkari kemungkaran. Tetapi sebelum mengingkari kemungkaran, hendaklah dia bertanya.
Karena boleh jadi kemungkaran adalah mungkar tidak mungkar karena tidak sampai ilmunya. Ini kan kemungkaran. Ya. Maka dia ingkari, kewajiban mengingkari kemungkaran. Tapi ketika seorang mengingkari kemungkaran enggak boleh langsung memvonis. Tapi hendaklah dia terlebih dahulu bertanya. Bagi akhraqtaha litughriqa ahlaha? Kau lubangi kapal ini, nanti tenggelam mereka pemilik-pemiliknya. Ya. Laqad ji'ta syai'an imrah, sungguh kamu membawa suatu perkara yang mungkar. Ketika itulah berkata Khidir, alam aqul laka, sudah aku bilang tadi, innaka lan tastati'a ma'a sabra. Kau enggak sanggup sabar dengan saya. Ya. Musa ingat syaratnya. Jadi ini murid-murid kalau anda kata lupa syarat ingatkan, nih syaratnya seperti ini loh. Ya Pak Guru, saya kembali insyaallah mau belajar dengan Pak Guru. Kata Musa, la tu'akhidni. Saya jangan dihukum saya dengan kelupaan saya. Ya. Kemudian mereka berjalan di tepian pantai. Sebagaimana Allah kisahkan. Ya, ketika itu nampaklah anak-anak sedang bermain. Ada seorang anak-anak, langsung Khidir datang. Seketika lehernya dia patahkan. Leher ini sensitif. Banyak di sini saraf-saraf urat-urat. Makanya orang paling gampang bunuh orang dengan mencekik leher. Ya, dipatahkannya leher anak kecil ini. Tentu Musa lebih kaget. Kalau tadi benda mati, ini benda hidup. Hebat guruku ini. Musa heran. Qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin? Sungguh bagaimana kau bunuh anak kecil tanpa dosa, tanpa celah? Kata Khidir, diam aja kau. Udah aku bilang dari tadi, jangan tanya-tanya. Udah pakai bahasa Medan ini. Jangan tanya-tanya sampai aku ceritakan kepadamu. Ya. Kata Musa, oke maafkan saya. Sekali lagi saya nanti buat seperti gini, udah pecat aja saya. Ya. Mereka jalan-jalan sampai di kampung. Tiba di kampung, minta mereka dijamu. Karena di kampung-kampung dahulu kala enggak ada restoran, enggak ada seafood. Ya, enggak ada orang-orang jual-jualan, ya. Maka terpaksa mau tidak mau tradisi orang dahulu kalau mereka singgah di kampung mereka minta air, minta sedikit minuman, minta sedikit dijamu makanan. Itu hal yang tradisi turun temurun yang dahulu kala seperti itu orang-orang Arab dan bukan Arab pun demikian. Mereka minta dijamu, wallahi mereka enggak dijamu sedikit juga pun. Enggak dikasih air minum, enggak dikasih masuk rumah, enggak dikasih makan. Ini penduduk negeri yang bakhil, kikir. Mereka jalan-jalan, keletihan Musa. Nampak rumah mau tumbang. Ya, sibuklah Khidir. Diperbaikinya rumah itu, diluruskannya, ditegakkannya, disanggahnya. Ya. Maka ketika itu Musa berkata, bagus sekali lah guruku ini. Setengah mati pelitnya mereka, minta dikit pun enggak dikasih. Malah rumah mereka diperbaiki seperti ini. Apalah guru ini? Kata Khidir, kayaknya udah sampai di sinilah pertemuan kita. Ya, sekarang sa'uhditsu laka. Sekarang saya beritahukan kepadamu ilmu-ilmu yang tidak kau ketahui. Subhanallah. Hadza firaqu baini wa bainak. Inilah dia perpisahan antara diriku dan dirimu. Memang kau enggak sanggup bersabar denganku. Subhanallah. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun bahtera tadi yang kukupak, yang kulubangi, itu adalah kapal-kapal milik orang miskin. Nah, sini Allah mengatakan orang miskin itu punya harta. Tapi harta yang mereka miliki tidak membuat mereka cukup dalam menafkahi kebutuhan-kebutuhan harian mereka secara uruf. Jadi orang miskin boleh jadi dia punya mobil. Mobilnya enggak cukup untuk menafkahi diri dan keluarganya. Oh, ini mereka punya apa? Punya kapal. Kanat limasakina ya'maluna fil bahri. Mereka bekerja di lautan. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Di belakang mereka ini akan berlayar mencari ikan. Nanti andai kata mereka berlayar, ada raja yang zalim dengan kekuasaannya, dengan para pengawal-pengawalnya, pasukan-pasukannya, dia akan mengambil setiap sampan lewat bajak laut, lanun. Ada raja apa? Raja Lanun.
Raja Lanun. Andai kata nggak kulubangi mereka pergi bawa sampan tuh. Kalau mereka pergi bawa sampan tuh besok, habis sampan mereka, nggak punya lagi mereka semua. Terancam nyawa mereka, mungkin dibunuh, dibuang di lautan, itu akan diambil mereka. Ya. Dan ini menunjukkan Khidir mengajarkan, ya, andai kata ada dua hal kerusakan yang semuanya ketemu, nggak bisa dua-duanya dihindari, pilihlah kerusakan yang lebih ringan. Merusak kapal ringan, nanti mereka tempel kembali beberapa saat, seminggu, 2 minggu, mereka jalan kembali, selamat kapalnya. Tapi andai kata nggak dirusak, hilang kapalnya. Subhanallah. Dan ini tentunya dengan perintah Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, barulah Musa tahu, oh benar perbuatan guruku ini. Adapun anak kecil tadi yang kupatahkan kepalanya, itu anak andai kata dibiarkan, dia akan membuat orang tuanya berdosa, menggiring orang tuanya kepada neraka. Fa arada rabbuhuma an yubdilahuma, ya, maka Allah SWT ingin agar Allah gantikan bagi kedua orang tua tersebut anak yang lebih suci, yang lebih baik, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan saya, "Wa ma fa'altu an amri." Yang kulakukan tadi bukanlah kemauanku, tapi Allah perintahkan. Ya. Dia bunuh anak ini agar Allah menggantikan, dan ingat ini wahyu. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditiru adegan ini. Karena antum enggak punya wahyu. Pernah di Medan ada yang bertanya tentang kisah Khidir ini, "Ustaz, bagaimana andai kata nampak kita anak kita ini degil daripada nanti besar membuat kita terjerumus, kita bunuh aja sejak kecil." Ustaz Hakim nanya. Kata Ustaz Hakim, "Kau itu bukan Khidir. Haram, enggak boleh. Khidir itu dengan wahyu. Apa kau dapat wahyu wangsit disuruh bunuh? Mimpi pun enggak boleh kita amalkan." Ya. Jangan antum ikut-ikut Ibrahim. Ya, Ibrahim mimpi disuruh sembelih anak, disembelihnya. Karena mimpi para nabi hak. Jangan antum turutin mimpi suruh sembelih anak, pagi antum sembelih. Subhanallah. Adapun rumah tadi, rumah itu mirip rumah, yakni anak yatim. Anak yatim itu orang tuanya saleh, walaupun negeri tersebut penduduknya bakhil, tapi orang tua anak yatim yang saleh telah meninggal dan mereka punya harta dipendam di bawah rumah tersebut. Kalau andai kata hancur, lambat laun harta ini enggak dapat diambil, ya, maka aku perbaiki agar kelak anak ini besar bisa mengambil harta tersebut. Semuanya kulakukan bukan karena aku ingin sendiri, tapi atas perintah Allah SWT. Ya, akhirnya Musa, ya, pun pulang kembali ke Bani Israel. Inilah kisah tentang Khidir, ya, yang termuat dalam Al-Quranul Karim. Dalamnya sejumlah faidah, banyak sekali faidah-faidahnya. Harus sabar dalam menimba ilmu, tawadhu dalam menimba ilmu, mengikuti syarat-syarat guru dan seterusnya. Naam, teruskan akhi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Musa kana rajulan hayyan sittiran la yura min jildihi syai'un istihya'an minhu, wa fi tariqin kanat banu Israil yaghtasiluna uratan yanduru ba'duhum ila ba'din, wa kana Musa yaghtasil wahdahu fa'adahu man adahu min bani Israil faqalu wallahi ma yastatiru hadha tasattur illa min aibin bijildihi imma barasun wa imma udratun wa imma afatun wa inna Allah arada an yubarri'ahu mimma qalu li Musa fakhala yawman wahdahu fawada'a thiyabahu 'ala al-hajar thumma ghtasal falamma faraga aqbala ila thiyabihi liya'khudhaha wa innal hajara 'ada bi thawbihi fa akhadha Musa 'asahu wa talaba al-hajar faja'ala yaqul thawbi hajaru hatta intaha illa mala'in min bani Israil fara'auhu uryanan ahsana ma khalaqallah wa abra'ahu mimma yaquluna wa qama al-hajaru fa akhadha thawbahu falabisahu wa tafiqa bil hajari darban bi'asahu fa wallahi inna bil hajari lanadaban
min asari darbihi thalasan aw arba'an aw khamsan wa fi tariqin sittatan aw sab'ah. Fadzalika qawlu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Babun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bab dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, inna Musa kana rajulan hayyiyan. Musa adalah seorang laki-laki yang pemalu, sitiran, yang senantiasa menutup tubuhnya, tidak ingin tubuhnya terlihat, apalagi auratnya. Dan ini menunjukkan para nabi-nabi Allah adalah orang-orang yang sempurna akhlaknya, budi pekertinya. Tidak ada nabi-nabi Allah SWT itu yang tidak sempurna budi pekertinya, akhlaknya. Mereka makhluk pilihan Tuhan. La yura min jildihi syai'un istihya'an minhu. Enggak terlihat kulitnya, ya, karena rasa malunya. Ya. Ini versi Islam, ya, versi orang-orang Alkitab, Ahlul Kitab. Nabi mereka telanjang, ya, dalam Alkitab yang lama, ya, namanya Ibrahim, namanya Nuh, Nabi Nuh mereka bilang dia bercocok tanam di antara kebun yang memiliki kebun anggur. Kemudian anggur tersebut dibuatnya jadi khamar, mabuk Nabi Nuh, telanjang dia, nampak oleh anaknya Kan'an. Diceritakannya kejelekan orang tuanya kepada anak-anak yang lain. Akhirnya Nabi Nuh marah, dikutuknya Kan'an. Ini versi mereka, nabi mabuk. Versi mereka, nabi mereka boleh mabuk, nabi kita enggak ada yang mabuk. Ya, ini versi Alkitab, janjian lama. Ya awal-awal, ya, di Kejadian. Itulah nabi-nabi mereka, tidak nabi kita. Dan ini menunjukkan penyimpangan kitab tersebut. Subhanallah. Kanat Bani Israel yaqtasiluna uratan. Adalah Bani Israel, mereka itu mandi di sungai, ya, atau mandi di kamar mandi. Kelihatannya di sungai, ya. Mereka tinggal di tempat yang ada sungainya. Boleh jadi Mesir, di Sungai Nil. Mereka mandi telanjang, satu sama lain saling melihat aurat, ya. Yanzuru ba'dhum ila ba'din, sebagian melihat aurat lainnya. Dan dalam Islam dilarang hal ini. Berkata Rasulullah, ihfaz aurataka, kau jaga auratmu, illa min imra'atika, kecuali kepada istrimu, atau ma malakat yaminuka, atau budak yang kau miliki. Ya, mereka tidak. Wa kana Musa yaghtasilu wahdahu. Adapun Musa dia mandi sendiri, telanjang. Dari sinilah ulama membolehkan seorang mandi telanjang jika tidak terlihat oleh orang lain auratnya. Dalam kamar mandi atau di tempat yang jauh sunyi, tak terlihat oleh manusia, boleh. Fa'adhahu man adhahu min Bani Israel. Maka Bani Israel menyakiti Musa, mengejek Musa, menggibahi Musa, menggunjing Musa. Faqalu, mereka berkata, wallahi, demi Allah, mereka pun bersumpah, ya, ma yastatiru hadha tasattur illa min aibin bijildi. Ya, sengaja dia itu mandi sendiri, enggak mau gabung dengan kita karena dia itu punya penyakit kulit, ya. Imma baras, boleh jadi nampak kita kulitnya boleh jadi kulitnya itu kan tadi dia menutupi kulitnya dengan pakaian. Boleh jadi dia punya penyakit sopa, belang-belang kulitnya. Ya. Imma baras wa imma udrah wa imma afa. Boleh jadi kemaluannya itu lain. Ya, kemaluannya itu berpenyakit, tidak sempurna, enggak sebagaimana laki-laki normal. Wa imma afa, atau dia memiliki penyakit yang dia sembunyikan. Wa innallaha arada an yubri'ahu mimma qalu li Musa. Maka Allah ingin menyelamatkan Musa daripada tuduhan-tuduhan mereka. Fa khala yawman wahdah. Suatu hari Musa mandi sendiri. Fa wada'a thiyabahu 'ala al-hajar. Dia letakkan pakaiannya di atas batu. Tsumma ightasala. Dia pun mandi. Falamma faragha, tatkala Musa selesai mandi, aqbala ila thiyabihi liya'khudhaha. Dia pergi ke batu untuk mengambil kembali pakaian yang diletakkan di atasnya. Wa innal hajara 'ada bi thawbihi. Tiba-tiba batu itu melarikan pakaiannya. Ya. Ini adalah hadis yang sahih. Batu itu berlari.
Kita nggak tahu gimana cara batu berlari, apakah menggelinding, berputar-putar, lompat-lompat, kita nggak tahu. Yang jelas batu itu melarikan pakaian Musa. Ada bi thawbihi, membawa pakaiannya. Ya, kalau gelinding-gelinding pakaiannya udah jatuh, berarti ini batu kayaknya lari sebagaimana lari manusia. Ya, nggak tahu kita, padahal dia nggak punya kaki. Dan Allah Maha Kuasa menciptakan apapun juga. Batu ini berlari, Musa mengejar batu. Subhanallah. Fa akhadha Musa asah, dia ambil tongkatnya, kemana-mana Musa bawa tongkat yang setia menemaninya. Ya. Wa talaba al-hajar, dia kejar batu tadi. Faja'ala yaqulu thawbi hajar, thawbi hajar, bajuku wahai batu, bajuku kembalikan. Hatta intaha ila mala'in min Bani Israel. Sampailah dia di tempat para pembesar-pembesar Bani Israel. Fara'auhu uryanan, maka mereka lihat Musa telanjang. Musa enggak sadar. Orang ketika enggak sadar kadang-kadang enggak tahu dia itu tersingkap auratnya. Musa karena fokusnya mengejar, dia lupa telanjang. Orang-orang kadang-kadang ya subhanallah, datang gempa, dia keluar bugil dari kamar mandi, dia lupa. Ya. Maka Musa demikian. Dia enggak ingat dia telanjang. Aqbala ila thiyabihi faja'ala kemudian fara'ahu uryanan ahsana ma khalaqallah, maka mereka lihat Musa sempurna tubuhnya, kulitnya enggak ada yang sebagaimana mereka sangkakan. Wa abra'ahu mimma yaqulun, Allah selamatkan Musa daripada apa yang mereka tuduhkan. Wa qama al-hajar, ketika itu batu pun berhenti. Fa akhadha thawbahu, sampai di tengah Bani Israel batu berhenti. Musa mengambil pakaiannya. Falabisahu, kemudian dia pakai. Wa tafiqa bil hajari darban bi asah, dia marah, dia pukul. Dia pukul batu ini dengan tongkatnya, batu degil gitu lagi kira. Subhanallah. Fa wallahi inna bil hajari lanadaban min athari darbi. Demi Allah, kata perawi hadis ini, batu itu berbekas dipukul Musa. Ya, 3 atau 4 atau 5, ya, ada pukulan di sana, berbekas pukulannya 3 kali atau 4 kali atau 5 kali. Wa fi tariqin 6 atau 7 kali. Marah Musa, berkali-kali dia pukul batu ini. Subhanallah. Fadzalika qaulu ta'ala, itulah yang Allah SWT turunkan dalam firman-Nya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian tiru Bani Israel yang mencela nabinya. Jangan kalian cela nabi kalian sebagaimana Bani Israel mencela nabinya. Mereka cela Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Akhirnya Allah selamatkan Musa daripada apa yang mereka katakan. Wa kana indallahi wajiha. Adalah Musa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan, kajian kita pagi hari ini. Sekarang semakin singkat waktunya. Ya. Begitulah waktu Allah putarkan. Sebagaimana umur kita pun semakin singkat, semakin dekat kepada kematian. Enggak tahu berapa lama lagi kita bisa ngaji di sini. Subhanallah. Mumpung masih hidup, kita harus istiqamah dalam mengaji, ya. Semoga Allah merahmati kita dengan ya amalan-amalan saleh ini. Entah ada 1-2 yang ikhlas, benar-benar ikhlas, Allah selamatkan kita dengannya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.